Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Selamat malam Eza Chandrawinata, silakan buka kamera. Eza. Iya, selamat malam. Ya, silakan. Selamat malam saudaraku Eza, silakan buka kamera. Shalom itoku, shalom semua ya. Boleh masuk ya, boleh silakan. Terima kasih. Nyaklah. Makasih Masih Cinta. Ya, ayo Bang, jangan lama-lama. Bentar, Pak. Ya, cepat loh Bang. Belum. Nih, oke. Selamat malam, Kak. Iya, malam juga Eza. Boleh bertanya nggak, Kak? Silahkan. Pergaulan di Yesus, misalkan orang yang belum ada ikatan pernikahan tapi sudah melakukan berzina atau berkumpul kebo, haram apa tidak itu, Kak? Ya kalau ada orang yang kumpul kebo, ya haram lah saudaraku, nggak boleh itu. Berarti termasuk zina gitu? Iya. Ada dalilnya nggak? Yaitu di Keluaran 20. Coba tolong di acara. Oke. Keluaran 20 ayat 14. Jangan berzina. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan. Itu nggak boleh. Nggak boleh kita mengingini hak milik orang lain ataupun mengingini orang lain yang bukan milik kita. Itu berzina saudaraku. Ya. Terus Bunda Maryam itu diciptakan dari apa, Kak? Ya, Bunda Maria itu kan dilahirkan sama orang tuanya, di mana Bunda Maria itu kan dibentuk Tuhan Yesus melalui Tuhan Yesus kan yang membentuk semua umat manusia dalam kandungan. Jadi Tuhan Yesuslah yang membentuk manusia sejak dalam kandungan, di mana firman Tuhan di Yesaya 44 ayat 24 ya. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Jadi Tuhan Yesuslah yang membentuk semua bayi yang ada dalam kandungan. Itulah kuasanya saudaraku. Oh, seperti itu. Jadi setelah misalkan ada hari kiamat, jadi semua agama Kristen itu yang setelah mati akan bangkit kembali enggak, Kak? Betul. Di Yohanes 5 ayat 28 sampai 29 firman Tuhan Yesus akan datang di akhir zaman dan semua orang yang dalam kuburan akan mendengar suaranya dan mereka bangkit. Di Daniel 12 ayat 1 sampai 3, di saat akhir zaman nanti orang-orang yang mati itu dibangkitkan. Nah, orang yang jahat, orang yang tidak percaya, mereka dibangkitkan untuk dihukum. Tapi orang yang percaya, orang yang setia dan taat kepada Tuhan Yesus, mereka akan dibangkitkan bercahaya seperti bintang-bintang di langit. Dan juga diberikan mahkota kehidupan masuk surga. Begitu, Bro. Silakan cek nanti di Daniel 12 ayat 1 sampai 3. Terima kasih. Iya. Saya rasa sudah cukup dulu. Makasih saudaraku Eza Sandra. Tuhan Kristus memberkatimu dan mengasihimu. Tepuk tangan buat Eza yang cakep dan manis. Selamat malam, Nyaklah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan saudaraku bisa dibuka kameranya. Oh, ini lagi tidur apa kan? Ya, kalau begitu satu aja pertanyaannya, Bang. Ya, jangan dimakan mie-nya, Bang. Jadi mengenai saya mau nanya gini. Tuhan kakak itu Tuhan Yesus. Ya. Iya. Tuhan Islam itu Tuhan Allah.
Jadi mana perbedaan Tuhan sama Allah? Begini saja Bang, saya tidak mau ya membanding-bandingkan dengan Tuhan agama orang lain. Yang jelas Tuhan Yesus itu Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan sangat banyak dalilnya di dalam Alkitab, yaitu yang tertulis di Kejadian 1 ayat 1 sampai 31, Yohanes 1 ayat 3, Kolose 1 ayat 16, Wahyu 3 ayat 14, bahwa Tuhan Yesuslah yang menciptakan langit dan bumi beserta dengan segala isinya. Ya gitu Abang. Ya. Iya, macet-macet Bang jaringannya Bang. Itunya. Ya. Bang, mohon maaf ya, aku ganti dulu ya Bang. Karena enggak. Iya, mohon maaf Bang ya, saya ganti dulu. Mohon maaf saudaraku ya, karena jaringannya cuma 1 titik. Selamat malam, Shining Kids. Silakan buka kamera saudaraku. Ya, sudah. Boleh tanya gak, Kak? Iya, boleh. Itu kawanmu kenapa tertawa? Tiba-tiba tertawa? Enggak, ada sesuatu? Enggak biasa lab soalnya. Oh, biasa. Aku kira memang kalau malam-malam dia bisa tertawa gitu kan. Iya, kayak setan, kayak kayak dulu teman aku kalau malam tertawa sendiri. Iya ya. Yang penting jangan tertawa sendiri di di pohon ya, menggantung di pohon pula. Orang jadi takut lari. Iya, silakan saudaraku. Apa itu? Yesus itu Tuhan ya, Kak? Iya, betul sekali. Kalau Tuhan kok dilahirkan? Kok apa itu? Kalau Tuhan kok dilahirkan gimana maksudnya? Iya, karena ada tujuannya datang ke dunia ini, saudaraku. Tuhan datang ke dunia ini melalui proses kelahiran, bukan asal-asal datang gitu aja. Ada tujuannya. Tujuannya itu sangat mulia, saudaraku. Di mana tujuannya adalah, yang pertama, untuk mengembalikan manusia ke rancangan semula, yaitu hidup yang kekal. Karena tidak ada yang bisa menebus kita dari hukum Tuhan yang dimana kita telah mati selain oleh Tuhan itu sendiri. Jadi, nggak bisa malaikat yang datang ke bumi untuk menyelamatkan kita. Harus Tuhan itu yang datang. Sebab tidak ada yang setara dengan Tuhan Yesus. Tidak ada yang bisa menebus kita dari hukum Tuhan Yesus selain Tuhan itu sendiri. Makanya harus Dia yang datang, saudaraku. Ya, karena hanya Tuhanlah yang bisa menyelamatkan kita dari kutuk maut, dari dunia kematian. Makanya terbukti ketika Tuhan Yesus memberi pengampunan di atas kayu salib, Dia mati dan bangkit pada yang ketiga. Ketika Dia bangkit, Dia juga membangkitkan manusia-manusia yang telah mati. Sehingga mereka bangkit sekarang ada di kota kudus, yaitu surga. Nah, itulah tujuan yang mulia Dia datang ke dunia ini melalui proses kelahiran. Kalau Dia nggak datang ke dunia melalui proses kelahiran, kita yang rugi bro. Dia nggak rugi, Dia tetap Allah yang Maha Kuasa. Yang rugi adalah kita selamanya mati terkutuk di dunia kematian. Tetapi karena begitu besar kasih-Nya buat kita, Dia datang ke dunia yang menyelamatkan kita. Nah, seperti itu saudaraku. Enggak, satu lagi. Apa itu? Katanya Yesus itu nebus dosa. Nebus dosanya pada siapa? Katanya kan itu tadi menebus kita dari hukumnya sendiri. Tadi sudah saya jelasin bro. Tuhan Yesus menebus kita dari hukumnya sendiri. Karena tidak ada yang setara dengan Dia. Tidak ada yang bisa menebus kita dari hukum Tuhan selain Tuhan itu sendiri, saudaraku. Jadi Tuhan Yesus menebus kita dari hukumnya sendiri. Begitu ya? Oke, terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkatimu. Tepuk tangan buat Sining. Nggak boleh tanya lagi. Udah cukup dulu saudaraku ya, biar yang lain pada naik. Pada video ini terdapat pertanyaan seperti apakah di Kristen boleh kumpul kebo apa tidak, terus Bunda Maria diciptakan dari apa, dan juga ada pertanyaan apa di akhir zaman semua umat Kristen akan dibangkitkan kembali, terus ada juga pertanyaan tentang apa bedanya Tuhan Yesus dengan Allah. Tuhan kok dilahirkan? Dan untuk pertanyaan beda antara Yesus dengan Allah, Mihana mengatakan dia tidak berani atau tidak mau menyamakan dengan Tuhan di agama lain karena memang tidak ada hubungannya dan tidak pantas. Ini menurut saya sudah benar sikap yang ditunjukkan oleh Mihana dan saya juga setuju.
Hal ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat menyinggung perasaan orang lain. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Keluaran pukul 20.14 Jangan berzina. Daniel 12:1, pada waktu itu juga akan muncul Mikhael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Daniel 12:2 Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah, akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Daniel 12:3 Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Kejadian 1, lihat perikopnya di ayat 1-31. Yohanes 1:3 Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kolose pukul 1:16 Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana, maupun kerajaan, baik pemerintah, maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Wahyu pukul 3:14, Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah.